Selimum yang agak sedikit berbeza. Selimum ada Abu Wahab Selimum, kelahiran 1920. Abu Wahab Selimum ini berbeda dengan Abu Wahab Kenaloi. Abu Wahab Kenaloi, karena pada masa yang lalu, itu ulama-ulama dari Kota Raja, Banda Aceh, dikirim ke wilayah-wilayah. Kalau di Aceh Selatan dikirim Abu Dabur. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Abuya Mudawali, mulai saya mengkaji tentang Abuya Mudawali, mungkin usia saya baru 1 tahun. Usia tahun 87. Karena ketika itu almarhum ayah. Jadi beliau mengangkat tulisan memang tentang Abuya Mudawali. Tapi ditulis Tengku Haji Mudawali sebagai tokoh pendidikan di Aceh Selatan. Yang sidangnya ada berapa orang dosen ketika itu. Jadi dari tahun 87 tentang Abuya Mudawali, tulisan beliau, artinya semangat beliau mungkin juga kepada anaknya. Usia saya baru 1 tahun ketika itu. Nah, kalau kita lihat Abuya Mudawali, tulisan tentang beliau ini banyak, terutama Kiai Haji Sirajuddin Abbas itu sekitar tahun 72, kemudian Profesor Ali Hashmi tahun 90-an, termasuk Abuya Muhyiddin Wali, anak beliau juga menulis tentang Abuya Syekh Mudawali. Ada murid Abuya Mudawali, Tengku Sulaiman Nur, yang belajar di Darussalam ketika itu sekitar 9 tahun beliau di Darussalam. Cuma tidak masuk kelas Bustanul Muhaqqiqin, karena kelas yang paling tinggi untuk pesantren Darussalam namanya Bustanul Muhaqqiqin. Mungkin sekarang pada masa kita sekarang disebut dengan kelas doktor, karena yang mengaji di situ memang punya kapasitas keilmuan, dan kajian kitabnya juga kitab Tuhfah dan teman-teman kitab Tuhfah, kitab Hayatul Usul dan Jam'ul Jawami dan kitab-kitab yang lain. Kalau ditanya secara pasti bahwa kapan saya belajar atau mempelajari atau membaca tentang Abuya Syekh Mudawali, Abuya Mudawali dari mulai kecil sebenarnya. Dan mungkin kalau saya sebut jarang referensi tentang para ulama, khususnya juga Abuya Mudawali yang kita lewatkan, pasti kita baca. Makanya beberapa tulisan tentang beliau itu kita kaji, dan banyak sisi keteladanan di Abuya Mudawali, apalagi melihat kepada kiprah murid-muridnya, karya beliau, sehingga sekarang di Aceh mungkin hampir 90% lah jejaring keilmuan itu terhubung ke Labuhan Haji. Kalau melihat Abuya Mudawali dari sisi beliau belajar, dari mulai kampung beliau, katakan di Labuhan Haji, Blangporo, sampai kemudian mematangkan karir keilmuannya di kota Mekah dan Madinah, belajar dengan para ulama, kita lihat itu ada 2 sosok atau 2 atau 3 sosok. Tapi kalau kita lihat secara sekilas, Tengku Mudawali ini anak dari seorang ulama, yaitu Haji Salim bin Malin Palito. Abuya Mudawali lahir sekitar 1916. Ada yang menyebut 1916, ada yang menyebut 1917, bahkan ada yang menyebut 1919. Kalau Profesor Tengku Ali Hashmi lebih condong kepada 1919, karena mengacu kepada tahun Hijriah. Nah, Abuya Mudawali dari kampung beliau yang belajar pada ayah beliau Haji Salim bin Malin Palito ke Aceh itu Haji Salim karena orang Padang. Beliau berasal dari Padang. Sekitar 1920 sekian, Haji Salim bin Malin Palito ini berangkat ke Labuan Haji, mengikuti jejak paman beliau, Tuanku Pelumat, Syekh Abdul Karim. Jadi Tuanku Pelumat itu terkenal di daerah Labuan Haji dan di Pelumat, ya. Seorang ulama, disebut juga seorang waliullah. Abuya tentu belajar dengan ayah beliau, karena ayah beliau juga seorang pendakwah dan ulama. Kemudian beliau belajar di Pasar Labuan Haji. Dulu di Pasar Labuan Haji ada pesantren. Pada masanya besar, santrinya ratusan, dipimpin oleh Tengku Lampisang. Tengku Lampisang ini nama asli beliau Muhammad Ali atau Abu Muhammad Ali, karena lama mengaji di Lampisang disebut Tengku Lampisang. Asli beliau dari Sim, Tengku Ali Lampisang, dan beliau adalah adik sepupu dari Abu Kurungkali. Kemudian beliau punya anak beberapa orang, yang perempuannya ada Umi Hafsah, istri daripada Abu Idris Lamnyong. Abu Idris Lamnyong ada anak Profesor Dr. Safwan Idris, intelektual, ulama intelektual Aceh. Jadi beliau belajar di sana sekitar 4 tahun. Teman-teman beliau itu ada Abu Bakungan, Abu Adin Mahmud, walaupun kemudian Abu Bakungan belajar kembali kepada Abuya Mudawali, menjadi murid beliau generasi pertama. Kemudian ada di Suwa itu ada Abu Bilal Yatim, ini teman juga. Cuma mereka ini lebih tua dari Abuya Mudawali, sekitar 10 tahun lebih tua. Jadi kalau Abu Adin Mahmud ada yang mengatakan 1905, ada yang mengatakan 1910. Kalau Abu Bilal Yatim itu lahir 1909. Kemudian ada Tengku Salim sama 2. Nah, mereka ini 4 orang lah. Atau ada berapa yang lain. Sekitar 4 tahun belajar dengan Abu Ali Lampisang atau Abu Muhammad Ali Sim, Jamiah Khairiyah. Karena pada masa yang lalu, itu ulama-ulama dari Kota Raja, Banda Aceh, dikirim ke wilayah-wilayah. Kalau di Aceh Selatan dikirim Abu Dabur, di sana Aceh Selatan. Aceh Utara ada Abu Amin Jumpuh.
1920 Abu Muhammad Ali Lampisang. Ke Belang Pidi 1927 setelah perang Tengku Pekan menyerang Tangsi Belanda, dikirim seorang ulama sana, Abu Syekh Mun, yang merupakan guru kedua daripada Abuya Mudawali. Jadi Abuya Mudawali belajar di Abu Ali Lampisang sekitar 4 tahun. Artinya beliau sudah menyelesaikan mungkin kitab-kitab i'anah, memasuki mahali lah. Kemudian beliau baru dari Labuhan Haji ke Belang Pidi. Nah, di Belang Pidi beliau belajar dengan seorang ulama besar pada masanya, boleh kita sebut Syekhul Masyayikh, yaitu Abu Syekh Mun. Nama beliau Tengku T. Mahmud bin Teku Ahmad, orang Luknga, menikah ke Lam Lom. Beliau ini lahir sekitar 1899, dikirim ke Belang Pidi. Jadi dulu Belang Pidi setelah Tengku Pekan menyerang Tangsi Belanda 1926, kemudian ada kekosongan ulama di Belang Pidi oleh Ulai Balang di sana, namanya Teku Sabi, Ulai Balang Kutabate, meminta ke Kutaraja untuk dikirim ulama dengan persetujuan Tuanku Raja Kumala, karena Tuanku Raja Kumala adalah ketua ulama Aceh. Wakilnya Abu Kurungkali. Dulu ada namanya sebelum MPU namanya HARAT, yaitu Kumpulan Ulama Aceh, ketuanya Tuanku Raja Kumala. Ini bisa dilihat misalnya di dalam karangan Profesor Ali Hashimi, disebutkan siapa-siapa ulamanya. Nah, dikirimlah Abu Syekh Mun di sana. Nah, Abuya Mudawali mematangkan kitab-kitab besar, katakan Mahali, kemudian kitab dalam Jam'ul Jawami atau Usul Fikih yang kitab-kitab yang besar, atau Tahrir, itu mempelajari kepada Abuya Syekh Mahmud sekitar mungkin antara 3 tahun. Nah, dari Belang Pidi, beliau kemudian baru melanjutkan pengajiannya ke Kurungkali. Tidak lama, kita 3 jam dengan Abu Hasan Kurungkali. Kemudian beliau belajar selanjutnya ke Indrapuri dengan Abu Indrapuri mungkin sekitar 3 bulan dan 6 bulan. Karena beliau ini memang sudah alim, maka menjadi guru bantu, jadi sudah mulai mengajar juga. Nah, karena melihat bakat dan ada potensi yang besar, makanya oleh Abu Indrapuri beliau dikirim dengan bantuan daripada Tengku Hasan Gelumpang Payung, tokoh Muhammadiyah pertama. Ada yang mengatakan beliau Tengku Hasan Dek. Jadi dikirimlah ke Padang. Nah, ketika itu di Padang ada seorang ulama pembaharuan, Mahmud Yunus. Nah, Ustaz Mahmud Yunus itu 1931 membangun namanya Normal Islam, Abuya Mudawali di sana. Tapi tidak lama, sekitar 3 bulan atau 6 bulan, kemudian beliau karena memang di situ tidak diajarkan lagi kitab-kitab yang besar, karena memang Prof. Mahmud Yunus beliau lebih tidak mengarahkan lagi bahwa santri-santri itu belajar kitab-kitab yang besar, karena sudah cukup 7 tahun, 8 tahun di pesantren. Jadi itu lebih dilatih skill. Sehingga Abuya Mudawali sebenarnya pengen pulang ke Aceh kembali, tapi kata Profesor Ismail Yakub, yang penerjemah kitab Al-Um, yang juga di Padang, lebih duluan dulu. Kata Tengku Ismail Yakub, jangan pulang dulu. Di Padang ini banyak ulama. Akhirnya berjumpalah Syekh Mudawali dengan ulama-ulama Padang, termasuk Syekh Khatib Ali, kemudian Syekh Jamil Jahok, yang umumnya pendiri Perti. Nah, Abuya Mudawali, karena keilmuan beliau, ya, diambil sebagai menantu mereka. Jadi Syekh Mudawali menikah dengan salah satu cucu, setingkat cucu dari Syekh Khatib Ali. Kemudian juga menikah dengan anak Syekh Jamil Jahok. Anak Syekh Jamil Jahok itu Hajjah Rabi'ah, yang juga alim beliau, dan adalah Abuya Muhyiddin Wali dari Hajjah Rasimah, cucu Syekh Khatib Ali. Kemudian dari Hajjah Rabi'ah, anak daripada Syekh Jamil Jahok, lahirlah Abu Mawardi. Yang istri dari Aceh beliau ada di Melabuh, itu istri beliau ada Abu Ya Nasir Wali, anak beliau, kelahiran 1951. Abu Ya Jamal juga adik istri yang di Padang, Hajjah Rasimah. Kemudian Abu Ya Amran itu, Abu Amran di Pauh, itu ada istri beliau juga. Anak itu Teku Usman Pauh, jadi teman dekat dengan Abuya Mudawali. Beberapa pernikahan Abuya Mudawali ini memang karena faktor dakwah, walaupun mungkin ada pandangan yang berbeda. Beliau kemudian sekitar akhir tahun 1940-an, menjelang 40-an, beliau berangkat ke Arab. Jadi naik haji dengan Hajjah Rabi'ah, cuma disebutkan sebelum ataupun sesudah beliau mengambil tarekat. Jadi belajar tarekat Naqsyabandiyah dengan Syekh Abdul Ghani Kampari. Nah, jadi Syekh Abdul Ghani Kampari seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Kalau di Medan ada Syekh Abdul Wahab Silam, maka di Riau atau Kampar itu ada Syekh Abdul Ghani Kampari. Nah, belajar di sana sekitar mengambil tarekat sehingga yang silsilah hari ini Naqsyabandiyah. Kemudian Syekh Mudawali di Arab sekitar 3 ataupun 6 bulan beliau belajar di Masjidil Haram kepada seorang ulama tersohor pada masanya, yaitu Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Syekh Ali bin Husain Al-Maliki ini murid daripada Syekh Said Bakri Syatta. Syekh Bakri Syatta ini adalah pengarang kitab I'anatul Talibin. Jadi Syekh Bakri Syatta ini adalah
murid daripada Syekh Said Ahmad Zain Dahlan. Syekh Said Ahmad Zain Dahlan ini sentral sanad ulama di Nusantara, termasuk Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Habir. Syekh Abdul Wahab Tanah Habir itu berguru kepada Syekh Ahmad Zain Dahlan tadi. Jadi kalau kita lihat Syekh Abdul Wahab Tanah Habir, bahkan Tengku Cik Kutakarang juga arah ke sana. Tengku Cik di Tiro, Tengku Cik Pantai Kelima. Ini kemungkinan besar murid daripada Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Said Ahmad Zain Dahlan ini gurunya orang Mesir, Syekh Dimyat. Jadi beliau semacam diilhamkan untuk berangkat ke Arab dan sehingga beliau mengajar banyak murid-muridnya, salah satunya Syed Ahmad Zaini Dahlan. Nah, sekitar 3 bulan atau 6 bulan di sana, Buya Mudawali memperoleh ijazah dalam keilmuan Islam dan beliau juga bertemu dengan seorang ulama yang kemudian disebut dengan musnid dunia Islam, yaitu Syekh Yasin Padang, yang punya guru sekitar 600 orang. Nah, mereka satu perguruan. Jadi ketika mengaji kitab Asbah wa Nadhair pada Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Jadi sekitar 3 bulan beliau sebenarnya ingin ke Mesir, tapi karena bawa istri akhirnya sudah beliau kemudian kembali ke Padang. Tapi sentralnya yang menarik bahwa di tahun 1941, nah sampai 661 ini ada sangat penting dalam keilmuan dayah tradisional, ditandai dengan terbentuknya atau beliau mulai membangun pesantren dayah Darussalam Labuhan Haji. Itu tahun 1941. Nah, dari situ nanti ada 3 rombel murid-murid beliau yang pesantren-pesantren hari ini terhubung kepada rombel murid-murid Abuya Mudawali. Misalnya kita lihat secara sekilas saja bahwa di bawah tahun 1950, dari 1941 ke 1950 itu murid Syekh Mudawali generasi pertama. Di sana ada Abu Syekh Marhaban Kurungkali, anaknya Abu Kurungkali. Kemudian ada Abu Imam Samsuddin Sangkalan, kemudian ada Abu Adnan Mahmud Bakungan, kemudian ada Abu Kamaruddin Tenom, kemudian ada Abu Dasyah Lailun, kemudian ada Abu Yusuf Alami, kemudian ada di situ termasuk Syekh Idrus atau Abu Ya'ai Darus, kemudian ada Syekh Zakaria Labaisati, Abu Isa Bedada, dan banyak ulama-ulama yang ulama tua disebutkan generasi pertama dari murid Abuya Mudawali. Nah, generasi kedua ini rentang 50 sampai 55. Di sini misalnya kita lihat 1951 itu ada Abu Lung'i, Teguh Usman Lung'i, itu sekitar 1951. Kemudian 1952 ada Abu Abdullah Tanah Merah atau Abu Tanah Merah. Kemudian 1953 termasuk di sini Abun Aziz Samalanga itu pada 1953. Kemudian Abu Tumin Blang Blahdeh, satu letting di bawah Abun Aziz Samalanga. Kemudian ada Abu Dawud Zanzami, kemudian ada Abu Muhammad Zamzami Lamate atau Abu Lamate, kemudian ada Abu Dilangsa itu. Ada seorang Abi Usman Pauh dan Abu Kamaruddin. Banyak para ulama yang berada pada letting yang kedua. Abuya Muhyiddin Wali juga berada pada letting pertengahan, ya. Walaupun beliau disebut satu lokal dengan Abuya Muhyiddin ini dengan Abun Aziz Samalanga, walaupun usia mereka agak berbeda, ya. Kemudian di rentan terakhir Abuya Mudawali 1955 ke 1961. Di 55 ini ada ulama seperti Abu Syamar Fali di Blangbidi itu 1958. Kemudian ada Abun Kota Fajar, Abu Hasbinya Dewa itu 1958. Kemudian Abu Menasahme juga 1958. Ya, beberapa para ulama ketika itu, termasuk Abuya Jamaluddin Wali dalam usia 16 tahun gitu, atau Abu Imran sekitar 14 tahun. Nah, Syekh Mudawali 61 beliau meninggal. Murid-murid beliau yang kita sebutkan ada 3 rombel. Ada rombel di bawah tahun 50, 41 ke 50, kemudian di atas 51 ke 55, kemudian 55 atau 58 ke 60 atau 61. Jadi para ulama tersebut umumnya memiliki lembaga pesantren. Adapun dalam tarekat termasuk kalau setelah Abuya Mudawali wafat dan meninggal, ada yang langsung jadi mursyid, yaitu ada Abu Adnan Bakungan, ayah daripada Walid Marhaban, dan Abati Baydawiyah yang masih ada. Abu Kamaruddin Tenom orang dari Labuhan Haji. Beliau cuma mendirikan dayah ke Tanah Ano Tenom, anak beliau Abati Muslim. Kita pernah sampai ke situ. Nah, ini yang melanjutkan tarekat Nasyabandiyah. Adapun Sayyidul Mursyidinnya itu Abuya Muhyiddin Wali, yang kemudian silsilahnya sampai ke Mudi, kemudian ke wilayah-wilayah di Aceh itu melalui jalur Abuya Muhyiddin Wali. Ya, sisi keteladanan Syekh Mudawali ini, beliau dalam menuntut ilmu, ya, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian juga beliau memiliki ketajaman dalam berpikir.
keilmuan beliau, kemudian juga memiliki guru, dan juga banyak sisi keistimewaan beliau dari sikap beliau. Mungkin beliau ini Buya Mudawali itu lemah lembut, penyayang kepada murid-muridnya, dan mungkin juga banyak karena saya temukan murid-murid beliau itu punya kedudukan yang bagus, sebenarnya kepercayaan masyarakat kepada murid-muridnya, sehingga hari ini Babang, hampir seluruh pesantren di Aceh itu terhubung dengan Labuhan Haji. Contoh sederhana misalnya di Aceh Besar. Aceh Besar itu ada daerah, misalnya daerah Oleh Titi Abu Atailah. Beliau berguru kepada Abu Tanah Merah. Abu Tanah Merah murid Abu Buya Mudawali. Sebelumnya berguru kepada Abu Ibrahim Budi Lamno. Abu Ibrahim Budi Lamno juga murid Abu Buya Mudawali. Kalau Samalanga ini sangat jelas. Abu Syekh Hasan Al-Basri, Abu Mudi murid daripada Abun murid Abu Buya Mudawali. Abu Pantan murid Abun Aziz. Kemudian Abu Luangen murid Abun Aziz. Abu Bayapasi murid Abu Luangen murid Abun Aziz. Kemudian Lamatu Abu Muhammad Zamzami murid Abu Buya Mudawali. Abu Mahmudin Labuh murid Abu Muhammad Zamzami, Abu Buya Mudawali. Kemudian Abu Bakungan murid Abu Buya Mudawali. Kemudian Ayah Amin Cotung murid Abun Aziz. Selimum yang agak sedikit berbeda. Selimum ada Abu Wahab Selimum, kelahiran 1920. Abu Wahab Selimum ini berbeda dengan Abu Wahab Kenaloy. Ulama pembaharu ini Abu Wahab Selimum. Beliau belajar ini yang agak sedikit berbeda. Banyak sisi keteladanan dari Abu Buya Mudawali ya. Beliau itu singkat usia beliau karena ketika memimpin daya usia beliau sekitar 23 tahun mungkin. Karena beliau lahir 1916, kadang-kadang atau 1917. Jadi 1941 sudah mendirikan daya. Tidak lama 20 tahun cuman, rentang 20 tahun, dan yang belajar kepada beliau itu sudah alim. Makanya yang menariknya apa? Ada kelas Bustanul Muhaqqiqin, dan itu satu-satunya mungkin di Nusantara mengajarkan kitab Tuhfah. Kitab yang paling dalam hierarki mazhab Syafi'i itu yang paling tinggi lah untuk kita itu kitab Tuhfah. Dan beliau kaji itu dengan murid-murid beliau, ada Abun Aziz Samalanga, ada Abu Tanah Merah. Jadi berdebat dengan ilmu usul fikihnya, dengan ilmu mantiknya, dengan ilmu tauhidnya, sehingga mengkadir banyak ulama-ulama yang besar pada masa. Dan bahkan ijazah daripada Bustanul Muhaqqiqin itu oleh Abu Buya Mudawali, beliau buat muadalah, artinya diakui di level S2 Al-Azhar. Sehingga beliau di tahun 64 ke 70 hanya 6 tahun bisa mengambil doktoral. Dan itu cuma satu-satunya dalam rentang sejarah Al-Azhar, satu-satunya. Beliau kan Mudawali dengan Gus Dur itu sekali ke sana. Abu Mudawali tahun 1964 Abu Mudawali, Abu Mawardi Wali, cuman Abu Mawardi sampai MA aja. Kemudian Gus Dur, beliau sebentar di Mesir, kemudian ke Irak. Ke Irak beliau berapa tahun, kemudian ya selesai atau tidak, wallahu alam. Kemudian ada Gus Mus. 64 pertama saya jumpa langsung dengan orang yang ketika itu satu kamar dengan Abu Buya Mudawali, tinggal di daerah Bekasi. Disebutkan ada keluar pengumuman, siapa yang bisa mengajar kitab ini, umpama kitab Tuhfah dan semuanya, boleh mengajar, boleh mengambil S2. Makanya ijazah beliau disetarakan S2 itu dengan Bustanul Muhaqqiqin. Sehingga tidak ada S1-nya, langsung S2-nya. Kemudian di S3 beliau membuat disertasinya tentang ijtihad. Itu menarik sebenarnya. Jadi seorang lulusan daya mengangkat persoalan ijtihad. Dan ijtihad dalam syariat Islam itu kemudian diintisari daripada ijtihad. Kemudian di tahun 87 atau 88 beliau ringkaskan menjadi orasi ilmiah ketika dikukuhkan sebagai profesor di Institut Ilmu Al-Quran. Itu tahun 87 atau 88. Yang kemudian dicetak dengan judul Penggalian Hukum Islam dari Masa ke Masa. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.